hasil akhirnya terlihat bahwa itu kurang valid ya. Kenapa? Karena kalau suatu benda pemberat digantungkan di laut, ya ketika kita masukkan ke dalam laut, dia tidak tegak lurus. Jadi hasil bacaan benarnya, ya karena tadi itu ya sudah pasti panjang talinya lebih panjang ya. Jadi karena ada kemiringannya, ada sudut terkemiringannya ya. Sehingga bacaannya yang ditunjukkan dari tali itu bukan bacaan kedalaman yang sebenarnya. Nah, itu jadi tingkat errornya relatif besar ya. Tapi kalau barang itu bisa digeser ya berbasis gelombang akustik yang tadi. Ya, nah ini juga ya. Yang lainnya oceanografi atau kelautan ya. Ini maksudnya oceanografi fisis lah, ini banyak dilakukan ya. Nah, jadi tentang sifat-sifat fisik laut, baik sifat kimianya juga, sifat biologi dan geologinya ya, itu bisa kita tentukan. Nah di dunia industri ya, khususnya industri laut juga bisa dikembangkan akustik ini ya untuk pendeteksian dasar laut, tapi lebih detail untuk menentukan ada apa di dasar lautnya. Kalau tadi batimetri kedalaman saja, ya kemudian mungkin bisa mendeteksikan keberadaan misalkan polutan di bawah laut juga bisa deteksi dari sifat jenis polutannya yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya. Nah, ini juga penting. Ya, sering sekali dunia industri yang akan merancang, membuat misalkan apa pelabuhan dan lain-lain, bisa juga menggunakan akustik ini. Ya, studi awalnya sebelum nanti dilakukan perancangan secara teknik sipil, pasti juga dilakukan studi-studi akustiknya. Ya, tapi ini beberapa aplikasi dari akustik. Ya, ini survei sumber hayati laut, ya, mendeteksi kedalaman perairan tadi ya, batimetri, keberadaan, distribusi dan ukuran maupun tingkah laku ikan. Jadi bisa semua didetek ya, di mana keberadaannya, bagaimana distribusinya, ya, ukuran ikannya, jenis ikannya, bahkan tingkah laku ikan ya. Kita tahu bahwa ikan itu masing-masing jenis ikan mempunyai tingkah laku yang berbeda-beda, spesifik berdasarkan karakteristik lautnya. Apakah nanti ketika akibat perubahan musim, perubahan suhu, ya, perubahan arah arus laut di bawah permukaan, nah ikan itu biasa menyesuaikan dengan kondisi lautnya tadi, ya. Nah dari situ kita bisa pelajari bagaimana perpindahan ikan dari satu tempat ke tempat lain, ya, bagaimana dia ketika diserang oleh ikan lain yang lebih besar, macam-macam itu semua berarti proses tingkah laku ikan yang bisa dipelajari, ya. Ani budidaya perairan sudah pasti, ya. Ani tingkah laku ikan dan organisme laut lainnya untuk penangkapan ikan, ada selektivitas alat-alat penangkapan ikan, ya, sehingga kalau kita tahu bahwa di suatu tempat itu jenis ikannya kecil-kecil, jangan kita gunakan jaring besar ya, nanti yang malah nggak ketemu ikannya gitu kan, karena kita sudah tahu bahwa di satu daerah itu ikan yang jenis besar tidak ada misalkan, tapi kita menggunakan jaring, alat penangkapan ikan yang dengan ukuran yang besar, nah, itu tidak memungkinkan, akhirnya terjadi pemborosan ya, seperti itu. Ya, itu aplikasinya. Nah, ini survei batimetri ya yang saya sebutkan tadi akurat ya, ketika di suatu laut tadi dengan kapal riset misalkan ya, dipancarkan tadi gelombang suaranya ke bawah. Tadi saya sebutkan kalau kita menggantungkan, bisa saja menggantungkan tali seperti ini diberi pemberat ya, pasti dia akan mengalami kemiringan dengan sudut tertentu dan tingkat pembacaannya menjadi tidak valid ya, nah, seperti ini. Nah, tapi dengan begini, coba ini ditunjukkan ilustrasinya adalah kedua-duanya ya. Jadi di sini sekaligus bisa mendeteksi survei bawah laut batimetri ya, dengan sini juga yang gelombang seismik juga bisa mendeteksi bawah permukaan dasar laut lagi. Misalnya untuk pencarian atau eksplorasi migas ya. Nah, seperti ini, coba lihat ini contoh hasilnya ya, ini nanti bisa dipresentasikan ya, dilakukan processing data, nanti ada orang-orang ahli yang geologi laut atau geofisika laut, ya, marine geophysics, bisa melakukan analisis, interpretasi mengenai sifat fisis batuan bawah permukaan ini, di bawah nanti keberadaan minyak bumi atau gas alam, ya, migas atau sumber daya alam lainnya. Nah, itu menarik seperti ini. Ini contoh hasilnya. Jadi ini ada dua pengukuran sekaligus dari satu kapal ya, untuk dari menggunakan gelombang akustik ya atau gelombang mekanik, sama dia prinsipnya. Mekanik itu suara, bukan gelombang elektromagnetik. Coba lihat seperti ini ya. Di sini satu
sumber suara ya di sini dipancarkan ke bawah ya. Ini sekaligus bisa dapat batimetrinya seperti ini, sekaligus juga bisa mendapatkan informasi di bawah dasar laut ini, keberadaan tadi sumber daya alam. Nah, di sini ini yang garis-garis hitam ini dipasang sensor seismik, namanya hidropon. Kalau di darat namanya geopon. Ya, ini dipasang secara seri ya dengan jarak tertentu, ya, apakah 2 meter atau 5 meter atau lebih. Ini bisa ditarik panjang terus sampai ukuran kilometer, berapa ratus buah, silahkan, nggak ada masalah, tergantung panjang kabelnya. Ya. Lalu ini masing-masing sensor akan mendeteksi pantulan gelombang yang dipancarkan ke bawah laut tadi. Ya, didapatkan informasi ini. Nah, yang kedua tadi ini sekaligus yang menggunakan echo sounder, juga gelombang akustik, sama saja prinsipnya. Ya, dia akan dapatkan data dari pantulan gelombangnya seperti ini. Nah, ini dengan multi beam. Kalau dulu dia awal-awal penemuan akustik hanya satu pancaran saja. Jadi seperti mungkin kalian pernah lihat laser pointer ya yang digunakan dosen mengajar di kelas misalkan, hanya satu titik saja. Nah, kalau satu titik pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih lama. Kenapa? Kapal ini akan bolak-balik. Jadi kalau misalkan untuk luasan seperti ini contoh ya, maka dia akan mulai dari titik awal di sini terus melaju ya. Katakan ini ke kiri, coba lihat kursor saya. Nanti dia ke sini balik lagi mungkin. Dia pada jarak misal berapa? 20 meter, dia balik lagi, dia ke sini, kembali lagi, dia balik lagi untuk mendapatkan data yang banyak. Tapi dengan penemuan yang multi beam seperti ini, jadi satu sumber suara bisa memancarkan multi beam ya, pancarannya bisa multi seperti ini, sehingga dalam sekali jalan, istilahnya sekali swab bisa mendapatkan ini sehingga ratusan meter ya, waktu menggunakan lebih efisien, lebih cepat untuk mendapatkan data pemetaan bawah laut seperti ini ya, pemetaan dasar laut atau bathymetry map ini seperti ini. Jadi luar biasa temuan atau metode akustik ini ya digunakan ya. Nah, sekaligus coba lihat ini beberapa contoh. Yang lain lagi ini ada 3 yang saya tadi lihat. Ada pemeran ini namanya side scan sonar, juga sama prinsipnya seperti ini. Jadi bisa sekaligus 3 sama-sama semua menggunakan akustik. Walaupun dalam pelaksanaannya jarang dilakukan ya, karena masing-masing alat yang digunakan ini semuanya akustik, tapi kepentingannya dan tujuan penelitiannya berbeda-beda. Ya, kalau ini tadi side scan sonar dengan echo sounder itu biasanya hanya melihat pemetaan bawah laut ya, ini ya. Kalau yang seismic ray ini bisa menggunakan bawah laut lagi. Kita bisa survei eksplorasi sumber daya alam di bawah laut ya, di bawah dasar laut lagi. Kalau di bawah laut mungkin di perairannya ya, tapi ini di dasar lautnya. Nah, ini kira-kira yang kalau yang bisa kalian lihat ya. Canggih sekali, luar biasa dari aplikasi. Makanya kalian di Fakultas Kelautan Perikanan ya, itu menjadi penting, salah satu mata kuliahnya ini ya. Mana tahu nanti kalian bisa bekerja di bidang-bidang hal ini, paling tidak kalian sudah mengenal, oh iya, akustik itu saya sudah pernah dulu belajar lah ya, tidak blank sekali kalau didapatkan ya, terutama kalau nanti betul-betul kalian bekerja di dunia yang sesuai dengan yang bidang kalian ya. Oke, yang lainnya aplikasinya ya, ini seperti diketahui bahwa alat akustik merupakan salah satu alat yang dapat mendeteksi kedalaman. Oke, tadi sudah dijelaskan ya, keberadaan benda ya, jadi pencarian objek yang hilang, apa katakan kapal yang tenggelam atau pesawat yang tenggelam di bawah laut ya, macam-macam bisa dicari di sini ya. Salah satunya adalah ikan biota. Bayangkan ikan yang kecil saja bisa dideteksi, didapatkan, apalagi yang kapal dengan ukuran besar ya. Dan sifat karakteristiknya sangat berbeda dengan karakteristik medium air yang di tempat benda itu berada ya, objek itu berada. Nah, jadi jelas terlihat kontras sifat fisiknya. Kalau air dia tadi fluida, kalau dia kapal laut yang tenggelam atau itu objeknya berjalan besi, ya jelas berbeda. Sehingga pantulannya itu terlihat jelas. Ya, jadi pantulan itulah yang menggambarkan perbedaan sifat fisik medium yang di bawah laut tadi. Ya, ya. Nah, alat ini merupakan peralatan pendukung untuk nelayan. Oke, sekarang udah canggih, walaupun pada prinsipnya nelayan itu nggak usah kita ajari ya, dia sudah tahu di mana letak ikan yang berdasarkan apa pengalaman ya, berdasarkan kebiasaan. Ya, tapi kita secara akademik, secara ilmu pengetahuan tidak salah kita terus belajar ya, mudah-mudahan nanti ya bisa bermanfaat juga kira-kira gitu ya. Teknologi